Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah safiyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bekang Cibarusa Asri, Bapak Ketua DKM, juga para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang lainnya yang saya hormati, para sesepuh, bapak-bapak, saudaraku seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan zahir dan batin dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan kita doakan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam 'alaika, ya Rasul salam 'alaika, salam alaika, salawatullah alaika, bali rabbikum
salam alaika Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa salatullahi taghsha asrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun kullahini yatajaddad sallallahu ala marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan peringatan kepada kita tentang akan datangnya kematian kepada kita. Salah satu di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran juz 4 ayat 185. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah dalam ayat ini, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan, dibebaskan dari neraka, dan ia dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ayat dalam Al-Quran yang memberikan peringatan kepada kita bahwa kita semuanya pasti akan merasakan mati. Dan masih terdapat di surah-surah yang lainnya, seperti di surah 29
Al-Ankabut juz 21 ayat 57. Kemudian juga terdapat dalam surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 78. Juga terdapat dalam surah 62 Al-Jumu'ah juz 28 ayat 8. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada di antara anggota keluarga kita meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, maka hendaklah kita menyayangi, mengasihi orang yang telah meninggal dunia di antara kita. Apalagi jika orang tersebut adalah orang tua kita, jika orang tersebut adalah saudara kita, saudara sekandung, apalagi jika orang tersebut adalah guru kita, dan seterusnya dan seterusnya. Irhamu mautakum, kasihanilah, sayangilah orang yang telah mati, orang yang telah meninggal, orang yang telah wafat di antara kalian. Bagaimana caranya kita mengasihi, menyayangi orang yang telah meninggal dunia? Yang pertama, caranya bis sodakoh, dengan cara kita bersodakoh. Bersodakoh, di mana sodakoh yang kita keluarkan atas nama dan pahalanya kita hadiahkan, kita tujukan untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut. Misal, yang meninggal dunia adalah bapak kita, bapak kandung kita, atau ibunda kandung kita, Anu bin Anu. Maka kita diperintahkan untuk menyayangi ayahanda kita, atau ibunda kita, atau kakanda kita, atau adinda kita, atau saudara kita yang telah meninggal dunia dengan cara bersodakoh. Kita keluarkan sodakoh fisabilillah, sodakoh di jalan Allah, baik berupa harta ataupun berupa ilmu dan ataupun berupa tenaga. Di mana sodakoh tersebut yang kita keluarkan di atas namakan dan sekaligus pahalanya untuk almarhum yang telah meninggal dunia. Contoh, saya sodakoh uang 1 juta untuk pembangunan masjid atas nama ayahanda saya yang bernama Anu bin Anu, atau atas nama ibunda saya yang bernama Anu binti Anu, yang pahalanya untuk beliau. Karena Allah Ta'ala, insya Allah sampai pahalanya kepada yang bersangkutan yang kita tuju. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita tidak mampu menyayangi atau belum mampu menyayangi, mengasihi orang yang telah meninggal dunia di antara kita dengan cara mengeluarkan sedekah, maka bisolah. Kita diperintahkan untuk menyayangi, untuk mengasihi orang yang telah meninggal dunia di antara kita dengan cara melakukan sholat. Yang dimaksud sholat di sini tidak lain, tidak bukan adalah sholat hadiah, yang niatnya usolli sunnatal hadiyah atau usolli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Nanti selesai sholat kita baca doanya, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'as sawabaha ila ruhi ahlil kubur Fulan bin Fulan. Kalau laki-laki, Fulan ini Anu bin Anu. Kalau ya namanya tahu, sebutkan aja namanya, nggak usah pakai Fulan. Misalnya Ahmad bin Mahmud kalau untuk laki-laki. Kalau untuk wanita misalnya Hamidah binti Mahmud. Nah, gitu kan. Kemudian kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i salji wal barodi wa nabkihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujatan khairan min zaujatihi wa adkhilhul jannata ma'al abrar wa a'idhu min ajabil qabri wa fitnatihi wa min ajabin nar wa anzil alaihi rahmata wal maghfirah waj'alillahumma qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma astur uyubahu wa taqabbal a'malahul khaira kullaha waj'al mautahu biha bihusnil khatimah waj'alhu min ahlil jannah wajma' ruhahu ma'a arwahi ibadika sholihin. Itu kalau mayitnya laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pokoknya hu semua menggunakan isim domir yang dilalahnya mufrad muzakkar ghaib dari isim domir lapan huwa. Hu itu asalnya huwa, diwakaf jadi hu seperti dalam Al-Quran, huwallahul ladzi la ilaha illa hu, kan tulisannya huwa, oleh karena diwakaf jadi hu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, dia. Kalau mayitnya perempuan, menggunakan isim domir yang dilalahnya menunjukkan kepada mufradah muannasah ghaibah. Allahumma gfirlahu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wasalji wal barodi wa naqtiha minal khotoya dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai melaksanakan sholat hadiah untuk ahli kubur, untuk orang yang telah wafat meninggal dunia, kita baca doa yang tadi, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya bermula aku, sholaitu aku telah melaksanakan sholat, hadhihi sholata akan sholat ini, yaitu sholat hadiah, wa ta'lamu dan engkau ya Allah mengetahui ma terhadap apa uridu yang aku inginkan. Allahumma ya Allah ib'as semoga engkau mengutus atau menyampaikan sawabaha sholat hadiah tersebut yang telah aku kerjakan ila ruhi ahli kubur kepada ahli kubur, kepada ruhnya ahli kubur. Sebutkan sebutkan siapa yang kita maksud. Kemudian ditambah doa Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu kasihanilah dia, sayangilah dia, rahmatilah dia, wa'afihi sehatkanlah dia, wa'fu anhu dan maafkanlah kesalahannya dia, dan seterusnya dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
apabila orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal dunia oleh kita disolatkan hadiah dan doanya kita baca, maka saat itu pula menurut keterangan bahwa Allah akan mengutus, Allah akan mengirim ke alam kuburnya orang yang bersangkutan 1000 malaikat dengan membawa cahaya dari sorga. 1000 malaikat Allah utus, Allah kirim, Allah datangkan ke alam kuburnya dengan membawa cahaya, juga membawa hadiah untuk menggembirakan mayit tersebut yang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang telah melakukan salat hadiah, yaitu berbagai macam kebaikan yang sangat amat besar, yang sangat amat banyak. Di antaranya oleh Allah akan diluhurkan derajat martabatnya 40.000 derajat. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicatat pahala baginya sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji dan umrah sebanyak 40.000 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya, yakni bagi orang yang telah melaksanakan salat hadiah, akan membangunkan baginya di dalam sorga 1000 negeri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, akan mencatat, akan memberikan kepada orang tersebut yang telah melaksanakan salat hadiah, oleh Allah akan diberi pahala 1000 orang yang mati syahid, dan akan diberi pahala 1000 perhiasan atau kegindingan sorga. Maka oleh karena itu, hendaklah kita mengerjakan sholat hadiah tersebut. Itu yang barusan yang saya sampaikan, itu keuntungan, padilah, pahala, kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan untuk orang yang melaksanakan sholat hadiah. Dan keuntungannya bagi mayit yang ada di alam kubur yang kita sholatkan hadiah adalah Allah akan mengutus 1000 malaikat ke alam kuburnya dengan membawa nur, membawa cahaya dari sorga untuk menerangi alam kuburnya. Dan 1000 malaikat tersebut masing-masing membawa hadiah dari sorga untuk menggembirakan mayit yang ada di alam kubur. Kalau tidak percaya, silahkan bapak-bapak mati duluan, nanti saya sholatkan hadiah. Kalau nggak nyampe, telepon saya. Bapak masuk alam kubur, bawa telepon. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sholat hadiah ini, alangkah baiknya kalau kita memang punya waktu senggang, waktu luang, punya banyak waktu leluasa, alangkah baiknya sholat hadiah ini kita lakukan tiap malam. Setiap selesai ba'da sholat maghrib, kita melaksanakan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian kita melaksanakan sholat hadiah 2 rakaat untuk ahli kubur. Kemudian kita melaksanakan sholat awabin 2 rakaat atau sholat mutlak 2 rakaat. Minimal selesai sholat maghrib itu kita dianjurkan melaksanakan sholat sunnah sebanyak 6 rakaat minimal dengan 3 kali salam. Kalau tidak mampu setiap malam, ya kita lakukan sholat hadiah ini seminggu sekali, tiap malam Jumat untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, atau untuk guru kita yang berjasa kepada kita, yang dulu kita
belajar agama kepada beliau-beliau itu. Kemudian kalau tidak mampu juga seminggu sekali tiap malam Jumat, ya sebulan, setengah bulan sekali lah. Setiap malam tanggal 14 bulan purnama atau setiap malam tanggal 15 dari bulan-bulan Islam. Kalau tidak mampu juga setengah bulan sekali atau per 15 malam sekali, ya sebulan sekali. Enggak mampu juga, ya setengah tahun sekali lah, 6 bulan sekali. Sholat hadiah lakukan. Enggak mampu juga, setahun sekali, per 12 bulan sekali. Enggak mampu juga, sholat hadiah setahun sekali, seumur hidup sekali aja. Jangan sampai selama hidup di alam dunia belum pernah melaksanakan sholat hadiah, akan menyesal. Tidak akan mendapatkan pahala sholat hadiah yang begitu besar yang sudah Allah sediakan. Kalau umpama seumur hidup sekali nggak mampu juga, ya udahlah, mati aja. Minta disolatin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya usolli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi taala, Allahu akbar. Adapun bacaan suratnya, bacaan surat yang disunahkan di dalam sholat hadiah, baik di rakaat pertama dan ataupun di rakaat kedua, bacaan suratnya sama. Fatihah 1 kali, setelah Fatihah ayat kursi 1 kali, setelah ayat kursi Alhaqumut Takasur 1 kali, kemudian Qul huwallahu ahad sampai akhir 11 kali. Fatihah, ayat kursi, At-Takasur, Al-Ikhlas. Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, At-Takasur 1 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Itu 4 macam surat yang sunnah dibaca di dalam sholat hadiah di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita istighfar 3 kali, kita bersahadat minimal 1 kali, kita bersolawat 3 kali minimal 1 kali. Kemudian angkat kedua telapak tangan kita menengadah ke langit, memohon kepada Allah dengan tadarru, dengan penuh rasa takut kepada Allah, dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Baca doanya di dalam doa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila ruhi ahlil kubur. Sebutkan Anu bin Anu, sebutkan. Kalau laki-laki titik-titik bin titik-titik, sebutkan nama ahli kuburnya. Kalau perempuan titik-titik binti titik-titik. Kemudian disambung dengan doa, Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha untuk perempuan. Untuk laki-laki lahu, perempuan laha. Kalau bencong lahu apa laha? Kalau untuk bencong huha, 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 uka, uka. Nah, bencong juga tetap alat kelaminnya ada alat kelamin yang asli. Bencong perempuan biasa alat kelaminnya laki-laki. Jadi seorang laki-laki dia menyerupai perempuan. Bahkan alat vitalnya dikloning, diganti alat vital perempuan. Seperti Dorse. Dorse bilang sama suaminya, Bang, aku nggak bisa ngasih anak, cuma bisa ngasih enak, katanya. Dorse itu perempuan sebenarnya. Laki-laki, cuma dia bencong perempuan, meniru perempuan gaya-gayanya. Ada bencong laki-laki. Kalau bencong laki-laki berarti alat kelaminnya perempuan.
Cuma di cloning, cuma dia pakai alat kelamin palsu buatan Amerika. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi patokan alat kelaminnya, alat vitalnya. Terlepas dari apakah warianya, bencongnya laki atau perempuan, tapi pasti dia punya alat kelamin yang asli. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mengenai kaifiat tata cara melaksanakan sholat sunnah hadiah. Sholat sunnah hadiah ini ada dasar hukumnya. Nanti insya Allah lain kali akan saya sampaikan dasar-dasar hukum, dalil-dalil agama, dalil-dalil yang qat'i tentang kesunahan melaksanakan sholat sunnah hadiah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mayit di alam barzah, bagi mayit di alam kubur, perkara suatu hal yang paling menakutkan, perkara suatu hal yang paling mengerikan, diibaratkan seperti seseorang yang hanyut terbawa banjir bandang yang besar. Tentu dalam keadaan dia hanyut di bawah arus air banjir bandang yang besar, tentu dia ingin selamat. Maka ketika dia melihat sebongkah batu, dia peluk tuh batu erat-erat karena tidak mau hanyut terbawa arus air. Ternyata oleh karena arus airnya kencang kuat, lepas, hanyut lagi. Kemudian dia menemukan pohon, dia peluk pohon, lepas lagi. Nah, itu malam pertama yang akan dialami oleh mayit di alam kubur seperti itu. Luar biasa menakutkan, mengerikan. Kalau tidak percaya, coba aja malam ini gantung diri. Tapi jangan. Boleh, nggak apa-apa kalau mau gantung diri, tapi gantung dirinya jangan di tiang listrik, di pohon cikur atau pohon toge. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerikan malam pertama itu, menakutkan bagi mayit. Karena itu malam pertama di alam kubur, yang notabene dia belum pernah hidup di alam kubur. Dibangunkan, ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, man imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa imammu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Kalau kita enggak membawa bekal, enggak membawa amal soleh, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan terjawab. Karena saat itu yang akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan inteligensi kita, bukan IQ, kecerdasan otak kita. Sekalipun kita seorang profesor, doktor, S1, S2, S3, S4, S cendol, S geprok, S teler, S cincau, tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu. Yang akan menjawab pertanyaan itu adalah amal soleh kita. Kalau kita orang yang soleh, orang yang bertakwa, suci zahir batin, akhlaknya bagus kepada Allah dan kepada manusia, rajin beribadah, kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas prestasi ibadahnya kepada Allah mantap, luar biasa, maka amal kebaikannya akan menjawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Amalnya menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Amalnya menjawab, Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku. Madinuka, apa agamamu? Amalnya menjawab, al-Islamu dini, Islam agamaku. Man imamuka, siapa imamu? Amal solehnya menjawab, Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Amal solehnya menjawab, Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Man ihwanuka, siapa saudaramu? Amal kebaikannya menjawab,
Al-mu'minuna wal mu'minati ikhwani. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka adalah saudara-saudaraku. Jadi akan menjawab amal soleh kita. Nah, kalau kita masuk alam kubur nggak membawa amal soleh, mau pakai apa jawabnya kita? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Nasaihul Ibad saya sering menyampaikan perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zad ay bila amalin salih maka annama raqibal bahra bila safina. Barang siapa masuk alam kubur tidak membawa bekal, tidak membawa amal soleh, maka sungguh seakan-akan ia mengarungi lautan samudra yang luas dan dalam tanpa menggunakan nakhoda, tanpa menggunakan kapal laut, tanpa menggunakan perahu. Akhirnya orang tersebut tenggelam di tengah-tengah lautan yang luas dan dalam, dan tidak ada yang mampu menolongnya. Itu pengibaratan, itu tamsil, perumpamaan orang yang masuk alam kubur tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal kebaikan, lantaran ketika hidup dia malas berbuat kebaikan, dia malas beribadah kepada Allah, dia selalu memperturutkan ajakan syaitan durjana, dia selalu memperturutkan ajakan nafsu syahwatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keterangan mengenai tata cara sholat hadiah. Jadi kalau mampu lakukan tiap malam ba'da maghrib. Kalau tidak mampu seminggu sekali tiap malam Jumat. Tidak mampu juga setengah bulan sekali. Tidak mampu juga sebulan sekali. Tidak mampu juga setahun sekali. Tidak mampu juga, usahakan jangan sampai tidak. Seumur hidup sekali aja sholat hadiah. Enggak mampu juga, ya disolatin berarti. Jangan lupa niatnya tadi usolli sunnatal hadiyati rakaataini lillahi ta'ala. Di rakaat pertama kedua bacaannya sama, Fatihah satu kali, ayat kursi sekali, At-Takasur satu kali, Al-Ikhlas 11 kali. Selesai sholat baca doanya, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma as-sawabaha ila ruhi ahli kubur titik-titik bin titik-titik atau titik-titik bin titik-titik. Teruskan doanya, Allahumma gfir lahu warhamu, dan seterusnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Insya Allah mayit yang disolatkan hadiah, saat itu pula Allah akan mengutus ke alam kuburnya 1000 malaikat membawa cahaya dari sorga dan membawa berbagai macam hadiah untuk menggembirakan mayit di alam kuburnya. Alam kuburnya oleh Allah akan jadikan taman daripada taman-taman sorga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Rabbana la taj'alna minal ghafilin waj'alna minadz dzakirin. Rabbana ja'alna min ibadikal 'arifina billahi haqqan. Allahumma inna qad ta'ala
fi hadzal majlis fi hadhihi lailah wa ta'lamu ma uridu fataqabbalha ya karim wa ausil sawabaha khususan ila ruhi ahli kubur waladi Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin wa ila jami ahli kubur man hadara fi hadzal al-ikhlas wa anta a'lamu bi asma'ihim wa asma'ina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir wa wasi' kuburahum waj'al lahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.